Halo Sobat Hijau, saat ini saya sedang berada di Festival Like, tepatnya di depan booth Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut. Nah Sobat Hijau tentunya ingin tahu apa saja yang ingin dipamerkan dan informasi apa saja yang ingin ditampilkan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut. Untuk itu hari ini ada narasumber kita yang akan hadir untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu Bapak Muhammad Askari. Beliau adalah Kasubdit Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut. Ayo Sobat Hijau, langsung saja kita bertemu narasumbernya langsung untuk lebih jelasnya. Yuk. Halo Pak Askari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak. Gimana kabarnya Pak Askari? Ya, baik. Bapak, hari ini kami ingin tanya-tanya nih Pak, tentang banyak hal. Kira-kira apa saja yang ingin informasi khususnya yang ingin Bapak bisa ceritakan kepada Sobat Hijau tentang booth kali ini, khususnya booth dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut. Boleh Pak diceritakan? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi booth ini adalah wujud kolaborasi antara berbagai pihak gitu. Ada pemerintah pusat, kita di KLHK tentunya. Kemudian yang kedua adalah ada juga dari masyarakat, ada juga dari Pemda gitu, sebagai juga dari dunia usaha tentunya. Nah hari ini kita menunjukkan bahwa begitu pentingnya kolaborasi. Maka kita implementasi salah satu program kita itu adalah yang disebut Desa Mandiri Peduli Gambut, seperti itu. Nah ini yang kita coba tunjukkan hari ini apa saja keberhasilan telah kita achieve. Walaupun ya kami kata tidak sempurna, tetapi ini saya pikir ini bagian dari proses kita bersama gitu. Nah ini makanya kita undang hari langsung kawan-kawanku dari lapangan ini seperti hadir langsung sama kita gitu untuk kemudian mereka juga tunjukkan kinerja yang telah kita lakukan selama ini gitu. Dan ini memang kalau kerja di masyarakat butuh waktu cukup panjang gitu, tetapi bahwa ini bagian dari proses yang harus kita lewati karena mereka adalah pemain utama, aktor utama dari setiap proses ini gitu. Yang lain juga yang kita bisa tunjukkan mungkin informasi yang kita miliki. Jadi ada informasi yang namanya SIPEG, Sistem Informasi Perlindungan dan Pengendalian Gambut. Ini sistem yang nanti akan mensupport semua ini. Termasuk adalah bagaimana pengendalian karhutla, bagaimana kita melihat tinggung air tanah secara real time di lapangan gitu. Kita juga bisa gunakan untuk perencanaan bagaimana menyusun rencana perlindungan dan pengendalian gambut. Tentu nanti untuk tata ruang, bagaimana pengawasan. Jadi ini ada sistem terintegrasi seperti itu. Nah itu beberapa yang kita bisa pamerkan pada hari ini gitu. Baik Pak, kira-kira pada saat implementasinya tantangan apa yang dihadapi dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut khususnya dalam hal pelaksanaan DMPG, daerah Desa Mandiri Peduli Gambut, dan implementasi SIPEG. Apa saja Pak, boleh diceritakan Pak? Oke, baik. Tantangannya mungkin kalau dilihat sih adalah mungkin scaling. Jadi mungkin yang bisa kita intervensi belum seluruh desa-desa yang memiliki gambut di Republik ini. Kenapa gitu? Ya karena memang keterbatasan kita miliki. Sebagai informasi saja, ada setidaknya 19 provinsi yang ada gambutnya. Ada lebih dari 125 kabupaten kota yang ada gambutnya. Yang tinggal di situ 41 juta orang. Cukup besar. Maka ini memang tantangan kita adalah bagaimana men-scaling up gitu. Mungkin saat ini kita lakukan masih belum cukup banyak, hampir sekitar 300-an DMPG lah kita lakukan. Tetapi itu sudah memberikan kontribusi yang nyata, yang kita bisa lihat dari turunnya hotspot, turunnya karhutla. Kalau dibandingkan tahun 2015, alhamdulillah gitu. Tadi saya diskusi dengan kawan-kawanku gitu, alhamdulillah Pak, desa kami DMPG tidak ada kebakaran tahun ini, tapi desa tetangga yang kena, belum kita intervensi. Jadi itu tantangannya memang proses edukasi, pembelajaran, dan konsistensi dalam implementasi gitu. Nah kalau tantangan real tadi saya katakan adalah keterbatasan anggaran harus kita akui gitu. Tetapi itu bukan menjadi tantangan, tapi menjadi tantangan. Makanya kemudian kita berusaha juga mencari sumber-sumber pendanaan lain. Sekarang alhamdulillah kita punya beberapa proyek, ada yang dari GF, ada juga dari Korea, KIFC, kemudian kita juga punya dari Jerman dengan GIZ Profit seperti itu. Kemudian sebentar lagi kita juga akan punya proyek GF, kemudian juga ada dari BPDLH. Jadi ini berbagai sumber yang kita cari, memang betul-betul kita cari, kita ajukan proposal. Adapun untuk SIPEG sendiri tantangannya adalah availability dari data. Karena kita menggunakan data dari berbagai sumber. Ada yang dari BMKG,
Ada yang dari data-data Sipongi kayak begitu, yang hotspot dari 8. Ada juga data-data kependudukan dari Kemendagri, ada data yang terkait RT RW yang itu berasal dari ATR BPN gitu. Nah, konektivitas ini yang menjadi challenge. Tetapi challenge yang paling merusak adalah adanya virus dan hacker. Ini yang luar biasa gitu. Maka sistem kita mungkin saat ini saya tidak bisa tunjukkan utuh karena memang sebagian itu masih dalam proses perbaikan akibat serangan dari hacker gitu. Jadi ini memang challenge yang kita hadapi. Tetapi bahwa ini secara sistem kita sudah sangat didukung. Karena 7 hari ke depan kita bisa prediksi akan ada hotspot atau tidak, akan tinggi muka air tanahnya naik atau turun seperti itu gitu. Mungkin itu informasinya. Terima kasih. Pak Askari, saya ingin tanya lagi, kira-kira dari implementasi SIPEK, implementasi Desa Mandiri Peduli Gambut, capaian yang sangat membanggakan dan sangat saat ini menjadi ikon untuk capaian dari program-program tersebut, kira-kira apa saja Pak? Boleh disampaikan, mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi Sobat Hijau Pak? Oke. Baik, terima kasih. Jadi program kita yang Desa Mandiri Peduli Gambut direkognisi secara internasional. Jadi ketika kita sampai di forum-forum internasional kayak di level ASEAN maupun even di level COP, Conference of Parties. Jadi mereka itu terkejut, oh begitu tuh cara Indonesia menangani karhutlanya. Jadi kita dekatin masyarakatnya. Jadi tidak cukup dengan waterbombing, tidak cukup. Kenapa? Karena kita manusia adalah aktor utamanya. Kalau kita melihat kepada apa sih faktor yang mempengaruhi karhutla, ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor cuaca, iklim, curah hujan. Itu di luar kendali kita. Itu adalah Allah yang di langit. Yang kedua faktor lahannya. Nah, lahan kita lahan gambut. Nah, yang ketiga adalah manusia, karena manusia yang membakar lahannya gitu. Maka intervensi tidak cukup dengan bagaimana, enggak, harus manusia kita lakukan gitu. Dan tadi seperti kita sampaikan, ketika ini kita sampai pada level ASEAN, negara lain meniru pola kita. Baik itu di Malaysia, Brunei, kemudian Filipina, kayak gitu, Laos juga gitu. Walaupun dengan matan, kami akan coba cocokkan dengan kondisi sosial kami gitu. Itu achievement yang bisa kita lakukan. Termasuk produk-produk sudah banyak kita lakukan. Termasuk hari ini mungkin bisa kita lihat di belakang ini kan ya beberapa produk itu. Nyata kita dapatkan itu. Nah, ini yang keberhasilannya. Kemudian yang lain adalah bahwa kalau informasi yang kita miliki SIPEK itu termasuk salah satu tercanggih di dunia sebenarnya. Karena kita memantau di 4 juta hektar lahan gambut. Tidak pernah terjadi di muka bumi ini orang memantau 4 juta hektar gambut dengan cara real time. Saya buka HP, saya bisa lihat langsung datanya, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah achievement. Makanya termasuk juga ketika kita sampai pada negara-negara lain gitu, mereka ya katalah cukup amazed dengan apa yang telah kita lakukan gitu. Dan ini tentu terus berusaha untuk kita perbaiki gitu. Kenapa? Karena challenge-nya seperti kami sampaikan tadi, ada 41 juta jiwa yang tinggal di sana gitu. Mungkin hari ini sudah sadar, yang ke depannya nggak tahu lagi nih. Maka terus kita lakukan ini dan kita terus gaungkan. Termasuk melalui hari ini dengan wawancara TV ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Askari, sangat menarik ya Sobat Hijau. Selanjutnya saya ingin tanya lagi Pak Askari, terkait dengan kira-kira capaian yang sudah dicapai terkait dengan Desa Mandiri Peduli Gambut, pemulihan gambut, SIPEK, dan sebagainya, khususnya di Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut ini, apakah sudah ada seperti kampanye atau presentasi atau seperti launching dan sebagainya yang sudah dilaksanakan di level internasional, atau seperti mungkin bimbingan teknis atau sharing best practices, kira-kira di negara mana saja hal tersebut sudah dilaksanakan Pak Askari? Boleh diceritakan Pak cerita atau pengalaman untuk sharing tentang best practices dari gambut ini untuk di level tingkat internasional Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kita saat ini dianggap oleh berbagai negara secara internasional, kita dianggap sebagai front runner yang paling maju oleh ekosistem gambutnya. Pemulihan ekosistem gambut yang kita lakukan adalah sampai dan 4 juta hektar saat ini adalah tidak pernah terjadi di negeri Eropa, Uni Eropa dalam 200 tahun terakhir, tidak pernah terjadi. Makanya ini sebuah achievement yang besar gitu. Yang kita lakukan adalah tentu di forum-forum internasional seperti COP. COP nanti ya, mungkin di Azerbaijan nanti kita juga akan hadir untuk menjelaskan apa yang telah kita lakukan untuk itu. Dan memang diapresiasi lah secara internasional untuk itu, capaian-capaian ini. Termasuk kita sudah melakukan berbagai sharing di berbagai forum.
termasuk kami sendiri diundang sebagai instruktur untuk di Kamboja kayak begitu, kemudian juga di Malaysia kayak begitu untuk melakukan sharing best practice yang telah kita miliki. Termasuk kita mengadakan regional exchange. Kita mengundang ada dari Peru, dari Kongo, dari beberapa negara Uni Eropa untuk sharing di Kalimantan, kemudian juga di Riau, dan nanti adalah mungkin di akhir tahun ini sekitar bulan November kita akan undang juga kembali negara ASEAN akan ada di Aceh gitu. Jadi kita betul-betul tunjukkan ini telah kita lakukan, bukan hanya cerita dibaca di buku, bukan. Ini the real practice yang telah kita lakukan. Yang kemudian apa? Harapannya mereka bisa belajar. Dan kita akan lakukan juga pertukaran antar petani nantinya. Jadi antar petani saling berkunjung. Dan kemarin telah kita lakukan adalah pada level nasional dengan Jambore DMPG. Itu antara petani, antara TKP BEG itu adalah saling belajar. Oh begitu toh Pak, caranya adalah bagaimana kemudian kami memelihara kambing, mencarikan obatnya dan segala macam. Tinggal saling telepon di antara mereka. Best practice ini yang kita akan terus bangun gitu. Walaupun tentu tantangannya tadi di lahan gambut ini ya tidak ada sinyal, nah ini tantangan tersendiri memang gitu. Tetapi setidaknya linkage itu telah kita mulai bangun gitu. Termasuk berbagai publikasi internasional gitu, termasuk di forum Asia Pacific Week di Korea kita juga melakukan sharing. Jadi berbagai forum internasional telah kita lakukan itu gitu. Hanya saja mungkin memang masih perlu ditingkatkan untuk lebih dikenal luas apa dan bagaimana cara pengelolaan ekosistem gambut. Sebelum dan sesudah peduli gambut, program peduli gambut tadi. Jadi dari kelompok perikanan itu awalnya dia cari ikan itu di sungai. Nah, sekarang kita buat ada namanya keramba untuk menampung ikan tadi. Terus yang kedua, program kedua itu peternak domba. Peternak domba itu awalnya itu dia hanya satu ekor. Nah, setelah ada bantuan dari gambut, itu ada 3 jadi bertambah total sudah jadi 10. Nah terus yang ketiga ada namanya pengrajin purun, yang mana ibu-ibu mencari purun di lahan gambut. Nah itu dijadikan untuk jadi kerajinan purun. Terus kita jual ke masyarakat, ke luar negeri juga. Kemarin sempat ke Swedia itu sebagai souvenir di sana. Gitu. Siap. Jadi harapan kita ke dia kesannya sangat baik untuk kita, untuk masyarakat yang lain, terutama mungkin di desa lain juga. Terus untuk harapan kita ke depannya semoga Dinas Kehutanan atau tentang gambut ini meningkat lebih baik ke depannya, tidak ada lagi pembakaran hutan ilegal atau apa itu kesannya untuk DLHK. Baik Sobat Hijau, itu tadi perbincangan kita dengan 2 narasumber kita yang luar biasa. Saya Siti Rahmawati melaporkan untuk Indonesia Green TV.